Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para pemirsa yang insyaallah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kali ini kita masih berada pada bab At-Taubah, bab tentang taubat. Pada diskusi yang lalu kita menjelaskan bahwa taubat itu adalah ibadah ditujukan kepada orang yang berdosa, melakukan kesalahan, juga kepada orang yang mengakui dirinya atau merasakan tidak berdosa. Lalu kemudian dengan taubat maka fitrah itu bisa bersinar kembali. Nah, kita lanjutkan bahwa ulama itu berpandangan bahwa at-taubatu wajibatun min kulli zambin. Taubat itu wajib pada setiap dosa. Dosa itu ada dua tingkatan. Ada dosa atau kesalahan yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang terkait langsung dengan manusia atau dalam istilah agama dikenal dengan bihaqqi adami, berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan. Untuk yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ulama memberi 3 syarat. Ahaduha ayyukhli'a anil ma'siyah. Yang pertama itu bahwa seseorang itu harus berhenti dengan segera dari maksiat. Jadi kalau kita sedang berada dalam perbuatan maksiat, kita taubat, hentikan. Kadang-kadang ada diskusi bahwa kita ini berada di wilayah maksiat, nanti bulan depan kita berhenti, 2 minggu ke depan ini kita selesaikan dulu. Nah, itu tidak boleh. Begitu sudah terbetik dalam pikiran dan ingatan kita bahwa saya bertobat, hentikan, tinggalkan itu. Jadi yang namanya berhenti itu jangan cicil ya. Ini namanya taubat. Cabut diri Anda segera, jangan menunggu. Ini saya kira satu syarat yang dikemukakan oleh ulama. Wasani, yang kedua adalah ayyanda ma'ala fi'liha, bahwa pelaku daripada perbuatan dosa tadi itu menyesali, dia menyesal. Jadi kalau dia hanya ketawa-ketawa terhadap perilaku lalu yang kelihatannya itu masuk kategori maksiat, itu sebenarnya orang itu tidak bertaubat, dia harus menyesal. Standar menyesal dalam agama itu bukan ketawa, bukan gembira, bukan nostalgia, tetapi sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Dia jijik, tidak mau lagi melihat itu sesuatu yang nggak enak gitu, nggak perlu lagi diungkap. Begitu dia menyesal, dengarkan saja nggak mau, apalagi menceritakan sama orang. Kadang-kadang kita mendengar ada orang merasa bangga
menceritakan kesalahan-kesalahan maksiat yang pernah dia lakukan. Ini perlu dipertanyakan pola pikir tobat seperti ini. Justru dia harus menyesal. Menyesali perbuatan yang lalu itu. Itulah salah satu bentuk konsistensi. Bahwa hati kita itu harus konsisten. Mendengarkan saja, apalagi menceritakan tentang kesalahan-kesalahan lalu itu, ya hati kita tidak mau lagi tengok, tidak mau lagi dengar, tidak mau lagi lihat. Nah, jadi salah satu tanda penyesalan itu. Nah, wasalis, dan yang ketiga adalah ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Nah, bahwa yang bersangkutan itu memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk tidak akan mengulangi lagi. Pokoknya nggak mau lagi mengulangi. Dia nggak mau lagi mengulangi. Jadi betul-betul sudah berhenti. Berhenti dalam bentuk nyata, berhenti dalam bentuk niat yang akan datang, dan berhenti untuk mengingat yang masa lalu itu dalam arti sangat menyesal. Kalau toh dia ingat itu ya, dia akan menangis, menyesali perbuatan-perbuatan itu. Itulah 3 syarat tentang taubat yang dikemukakan oleh ulama. Fa'in fukida ahadus salasa, kalau misalnya salah satu di antara 3 itu tidak terpenuhi, dia berhenti tapi masih senang-senang, tidak menyesali, tetapi sudah punya konsistensi, tidak mau melakukan lagi, maka itu tidak sah. Tidak sah taubatnya. Pokoknya 3 ini menjadi satu paket. Yang berikut, kalau misalnya berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan, ya, maka syaratnya harus ditambah sehingga menjadi 4. Yaitu wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, harus mengembalikan hak itu yang diambilnya itu kepada pemiliknya. Misalnya utangnya nggak bayar, ya bayar utang. Ada barangnya yang diambil tanpa sepengetahuan, ya, atau sepengetahuan tapi dipaksa, itu kembalikan itu. Nah, itu dalam hal-hal yang sifatnya ekonomi. Kalau tidak kembalikan, tidak diterima tobatnya. Karena ini berkaitan dengan hak-hak makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh manusia. Itu berkaitan dengan harta. Bagaimana kalau itu misalnya dicaci maki? Nah, itu juga. Ini indahnya Islam. Hal-hal seperti itu. Oh, saya pernah caci maki si Fulan misalnya. 1 minggu yang lalu. Ngomong sama dia bahwa saya pernah caci maki saudara, tolong saya dimaafkan. Ya, seperti itu. Kita harus datang. Apalagi sekarang sudah bisa kita WA. Ya, supaya dia memaafkan kita. Kalau dia tidak memaafkan, kita punya kesalahan. Nah, ngomong dia supaya bagaimana itu dia merasa iba, tersentuh hatinya, sehingga kemudian memaafkan kita. Bagaimana misalnya kalau kita sudah minta maaf tidak mau, ya berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan yang bersangkutan itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian kesalahan dosa kita itu diselesaikan, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beratnya yang berkaitan dengan dosa kita sesama manusia. Demikian juga ketika kita menuduh seseorang di pengadilan atau di mana.
Nah, ini juga berbahaya gitu. Ya, pemulihan nama baik istilah sekarang. Nah, kita harus sampaikan terus terang, dulu saya seperti ini sama Anda, mohon kami dihalalkan. Nah, jadi saudara, Bapak, Ibu, para pemirsa yang berbahagia, jadi tentang tobat ini ada prosedural yang harus dilewati. Ya, ada orang mengatakan bahwa berkaitan dengan hak-hak Allah itu, ya, agak ringan diselesaikan dibanding dengan berkaitan dengan sesama manusia. Nah, ada pandangan seperti itu. Tetapi sebenarnya sama saja. Hak Allah saja itu susah. Bagaimana kalau Allah itu tidak menggunakan kasih sayangnya lagi sama kita? Jadi tidak bisa dipandang enteng. Semuanya berat gitu. Ya, pokoknya yang namanya dosa jangan dipandang enteng bahwa ini dosa kecil, dosa besar, dosa yang tidak bisa, harus sesuatu yang kita harus menjadi keseriusan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang mengingat dosa itu adalah orang yang diberi rahmat atau nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sudah melupakan dosa, itu sesungguhnya dia itu sudah diberikan investasi siksaan. Walaupun mereka itu dia dalam keadaan tidak sadar. Begitu agama kita ini sangat mengatur bagaimana kita ini harus menyelesaikan yang namanya kesalahan, yang namanya dosa. Proseduralnya telah diatur oleh agama kita. Ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatub. Jadi dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa Allah itu sangat senang kepada hambanya, ya, kepada hambanya ketika hamba itu bertaubat. Jadi kalau kemarin kita menjelaskan bahwa taubat itu adalah pelaksanaan ibadah, tidak bisa dinilai sebagai perbuatan biasa-biasa saja. Dia perbuatan ibadah, punya prosedural yang kita harus laksanakan, sebagaimana prosedural salat. Lalu kemudian kita juga memperoleh informasi hari ini bahwa ternyata itu adalah satu perbuatan yang disukai atau sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang atau seorang hamba itu bertaubat. Jadi ibadah kita dapat pahala, tetapi Allah sangat menyukai perbuatan memohon ampun kepadanya. Jadi ada dua yang kita temukan ketika kita bertobat, kita melaksanakan ibadah, lalu kemudian Allah juga sangat menyukai perbuatan itu. Oleh karena itu penting untuk menjadikan agenda taubat itu sebagai bagian dari kehidupan kita dalam 24 jam. Ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membuka tangannya, membuka kekuasaannya begitu. Bil-laili pada malam hari. Jadi pada malam hari Allah itu memberi ruang besar melalui rahmatnya. Untuk apa? Liyatuba musii'un nahari, untuk menerima taubat bagi yang melakukan kesalahan pada siang hari.
Jadi malam hari Allah itu membuka diri, memberi ruang dengan rahmatnya yang sangat besar untuk yang memiliki kesalahan pada siang hari. Jadi sebentar malam kita akan merasakan itu karena kita berdosa pada hari ini. Nah, kemudian wa yabsutu yadahu liyatuba musiul lail. Lalu kemudian pada siang hari itu membuka lagi kekuasaannya untuk menerima tobat orang-orang yang berdosa pada malam hari. Ini bahasa kasih sayang Allah itu sangat luar biasa gitu. Jadi tidak ada waktu kasih sayang Allah itu tidak berlaku gitu. Baru dijelaskan untuk siapa kasih sayang itu ditujukan. Untuk kepada mereka yang melakukan kesalahan. Dalam arti yang benar-benar melakukan atau yang akan melakukan. Itu. Jadi kita ini tidak boleh menilai diri kita bersih gitu. Jangan kita menempatkan diri kita sebagai orang yang bersih. Walaupun kita ini kuat ibadah. Karena dikhawatirkan tergelincir, hati kita itu akan mengakui kebersihan kita. Biarkanlah malaikat, biarkanlah makhluk lain yang akan menilai dan merasakan ya kesucian yang ada dalam diri kita. Jangan kita yang mengakui. Kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu berakhir? Tadi Allah membuka dengan kasih sayangnya peluang-peluang untuk menerima tobat malam hari untuk di siang hari yang berdosa. Demikian pula sebaliknya. Apakah itu akan berakhir? Akan berakhir. Kapan? Hatta tatlu'asy syamsu mim maghribiha. Sampai kemudian matahari itu akan terbit dari barat. Sekarang ini kan masih dari timur. Nah, kalau misalnya tidak lagi dalam kondisi normal, terbitnya dari barat, maka kemudian kesempatan untuk bertobat itu nanti sudah tertutup. Oleh karena itu, kita masih sehat. Kita masih punya napas. Oleh karena itu yang namanya taubat ini adalah sebuah kebutuhan dalam rangka kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.